Hello, good morning. How are you? I hope all of you are in a good condition, in a good mood. So, I hope you all are safe, healthy, and not hungry. Stay inside, stay safe, stay healthy, and we will use this platform to keep learning in the era of social distancing. If you have any question, just ask via the given link in your instruction document. Type your name and your questions on that link, and I will answer your questions also on that link. So let's start our first online learning because we can't meet in class due to coronavirus measure, and it's very necessary. Just want to remind you to stay safe, to keep washing your hands regularly. If you sneeze or cough, use tissue and you should put it in a bin or throw it immediately and inside your elbow, yeah, if you have to sneeze or cough. And hopefully if you go outside, put some mask on. One is meeting 5. We will learn about conjunction. Conjunction. What is conjunction? Yeah. So last week we learned about conditional sentences. There are 4. Yeah. Type 0, type 1, type 2, and type 3 conditional sentence. Type 0, hopefully you can still remember. Type 0 itu untuk menyatakan fakta ya, if clause nya dan results-nya itu fakta ya. So, misalnya di sini, the example here in this picture is, if you swim, you will get wet. Ya, it's a fact, itu adalah fakta ya. Kalau kamu renang ya kamu basah ya. So that is type 0. Type 1 itu yang possibility-nya tinggi. Ya, yang possibility-nya tinggi ya, itu type 1. Sedangkan type 2 masih bisa terjadi tapi possibility-nya very very low ya. And type 3 it is untrue in the past ya. Sudah tidak mungkin ya, tidak mungkin terjadi karena yang terjadi adalah sebaliknya ya di masa lampau. Ini sudah kalian pelajari di minggu kemarin. Hopefully you can still remember ya. Also saya ingin menyampaikan apa namanya ya, congratulations for the class where all of the team did a very excellent presentation on conditional sentences last week. Okay, we'll continue this week topic conjunction ya. Conjunction atau bahasa Indonesianya konjungsi. Itu menunjukkan hubungan antara gagasan. Konjungsi ada yang berpasangan, konjungsi berpasangan namanya, ada juga yang menunjukkan sebab akibat. Jadi hubungannya itu gimana sih ya? Nih, ada hubungan yang both and, lalu either or, neither nor, not only but also ya. Lalu ada juga yang sebab akibat, misalnya therefore, consequently, due to, because of, such, that, and so that ya. So let's have pada aturan umumnya dulu ya. Nih, ingat-ingat ya.
yang disambung itu harus paralel, ya. Ingat, nggak bisa nyambungin misalnya noun dengan verb, ya, atau misalnya adjective dengan verb. Kalau mau disambungin, ya noun dengan noun, ya, verb dengan verb, dan adjective dengan adjective. Noun dengan noun contohnya nih, Steve. Steve itu kan kata benda ya, dia kan orang ya. Steve and his friend. His friend juga noun, orang, kata benda. So, Steve and his friend itu bisa disambungin ya, karena dia noun and noun. Steve and his friend are coming. Lalu contoh yang kedua, paralelnya itu verb-nya. Contohnya, she raised her hand and snapped her fingers. Jadi dua verb di sini adalah raised dan snapped. Ya, itu bisa disambungin. Contoh yang adjektif, di sini ada old. Old itu tuh adjektif ya, kata sifat ya. Comfortable juga kata sifat. These shoes are old but comfortable ya. Pakai but juga bisa, nggak harus n ya, kata sambung itu ya. Oke, harus paralel, ingat ya. Lagi nih example ya. She spoke angrily and bitterly about the war. Dia berbicara dengan penuh amarah ya dan ketir gitu ya tentang peperangan. Angrily and bitterly itu sama-sama adverb dan adverb. Jadi paralel. I looked for my book but couldn't find it. Yang paralel di sini adalah yang ungu-ungu nih ya. Looked kata kerja dan could not juga kata kerja ya. I hope to go to that university and study under Dr. Liu. Mana paralelnya? Betul ya. Kata kerja, go dan study. In my spare time, I enjoy reading novels or watching television. Jadi yang paralelnya, reading or watching ya. Sama-sama ing. Kenapa pakai ing? Karena depannya enjoy. Enjoy itu harus diikutin oleh verb ing. Tidak bisa to infinitive. Itu dipelajari di gerund. Gerund ya. He will leave at 8 and arrive at 9. So the parallel or di sini adalah leave dan arrive, yaitu kata kerja. He should have been broken his engagement to Beth and married Sue instead. Should have been, ini udah diajarin ya di pertemuan yang model ya. Ini adalah apa? Should anjuran yang penuh penyesalan ya, harus diingat. He should have been broken his engagement to Beth and married Sue instead. Jadi paralelnya di sini adalah broken, verb 3, dan married, verb 3 ya. Apakah bisa menyambungkan lebih dari dua? Oh, bisa aja ya. Cukup dipisahkan dengan koma. Koma, koma, koma. Ya, tapi ingat rule number 1, harus paralel juga. Lihat contoh di sini ya. Steve, Joe, and Alice are coming to dinner. Steve, Joe, and Alice itu noun, noun, noun ya. Noun, noun ya, kayak bahasa Sunda. Lalu the colors in that fabric are red, gold, black, and green ya. Jadi yang paralel di sini warnanya merah, keemasan, hitam, hijau. Susan raised her hand, snapped her fingers, and asked a question. Ayo tebak. Paralelnya yang mana dan apa ya? Correct. Betul ya, paralelnya di situ kata kerja kedua. Verb 2. Ada raised, ada snapped, dan ada asked. Ya, kemudian dipisahkan oleh koma. Easy. Oke, kita latihan. Coba keluarin bukunya. Tulis orek-orek uyu ya. Sambungkan kalimat berikut. Nomor 1. Please try to speak more loudly. Kalimat pertama, kalimat
Sebelahnya, please try to speak more clearly yang ini ya. Jadi kalau disambung jadinya gimana nih? Oke, betul. Please try to speak more loudly and clearly ya. Number 2, he decided to quit school, go to New York, and find a job. He decided to quit school, go to New York, and find a job. Itu paralel ya. Quit, go, find. Number 3, the boy was old enough to work. The boy was old enough to earn some money. Jadi kalau disambung, what will it be? The boy was old enough to work and to earn some money, of course, ya. Now number 4. Di sini ada kalimat positifnya, I like coffee. Kemudian ada kalimat negatifnya, I do not like tea. So if you are going to make a conjunction, nah apa yang akan kita tulis? I like coffee, but not tea. Ya. Maka nomor 5 jawabannya, I have met his mother, I have not met his father. Jawabannya menjadi I have met his mother, but not his father. Oke, udah? Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah selalu ya, singular kah, plural kah, ya. Itu dari semester 1 itu aja ya. Singular versus plural ya. Apa? Yang singular sama plural itu apa? Subjeknya ya, dia singular atau dia plural. Maka nanti dia akan mempengaruhi to be-nya dan atau verb-nya ya. Masih ingat ya, kalau singular diikuti dengan to be apa, kalau plural ikuti to be apa, kalau present to be-nya apa, kalau past to be-nya apa. Semoga masih ingat ya. Let's check this one first, both and ya. Itu maksudnya adalah ya, both itu kedua-duanya ya. Artinya keduanya inklusif, dua-duanya ikut. Ya, maka kalau lebih dari satu berarti subjeknya plural, lebih dari satu ya. Jamak maksudnya, jamak. Nah, ini ada contoh, both my mother and my sister are here. Di situ, ingat ya, both harus ditemenin sama and, jangan yang lain-lain ya. Kalau both sama or, nggak bisa. Ya, both harus dengan and. Both my mother and my sister are here. Di sini subjeknya menjadi my mother and my sister, itu berarti jamak ya, karena lebih dari satu orang, yaitu ibu dan kakak. Dipakailah are di situ karena lebih dari satu ya. Lalu contoh yang kedua, both Julie and Leo are invited to the party. Kedua-duanya, baik Julie dan Leo, diundang ke pesta. Okay, both Julie and Leo are invited. Itu apa? Kalimat pasif ya. Karena ada to be diikuti verb 3, betul. Nah, itu kalau both and. Sekarang kalau either or, yang mana dong kita pakai ya? Either or ini pengertiannya ya, salah satu saja maksudnya ya, yang kemungkinan bisa terjadi itu cuma satu. Misalnya, kamu kalah atau menang ya, itu kan salah satu. You either win or lose, nggak mungkin dua-duanya ya. Masa menang dan kalah sekaligus? Tidak bisa ya. Maaf, tidak bisa katanya. Jadi either or itu salah satu saja ya. Lalu yang mana dong kita pakainya untuk menentukan verb dan to be-nya, subjeknya yang mana? Dua-duanya atau gimana? Oh enggak ya.
Jadi subjek yang dipakai satu, dipilih dulu yang deket sama verb atau to be-nya. Maksudnya, nah ini lihat ya. Either my brother or my sister knows the answer. Di sini karena my sister itu yang dekat dengan kata kerja know, maka know-nya ditambah s karena my sister ya yang dekat situ yang dipakai ya, diaci. My sister knows the answer. My sister satu orang, kemudian verb-nya harus ditambah dengan s karena dia singular ya. Kemudian contohnya yang kedua, either my brother or my sisters. Di sini my sister-nya pakai s, sisternya ada banyak. Jadi dia plural jamak ya. Maka verb-nya tidak pakai s. My sisters know the answer. Oke, jelas ya. Jadi yang lebih dekat sama kata kerja itu atau sama to be-nya itulah yang dipakai ya. Oke, sama halnya juga dengan neither nor ya. Neither nor artinya tidak ada satupun ya. Bedakan dengan either or. Either or bisa salah satu, sedangkan neither nor tidak ada satupun. Yang mana juga yang dipakai sama ya, yang dekat dengan verb atau to be. Contoh, neither my mother nor my sister is here. Kenapa pakai is? Karena my sister satu ya. Lalu ya yang dekat kan dengan my sister. Kemudian neither my mother nor my sisters are here. Kenapa pakai are? Karena my sisters ya. Jadi yang diperhatiin yang sebelah sini aja ya. Yang sebelah sana neither-nya deh, yang deket neither-nya itu nggak usah diperhatiin. My sisters di sini maka to be-nya adalah yang jamak yaitu are ya. Tapi bisa juga were ya, tergantung tensesnya, present kah, past kah ya. Kemudian ada not only but also ya, tidak hanya tetapi juga maksudnya ini. Keduanya inklusif ya. Kedua-duanya masuk seperti both sama and. Yang dekat dengan verb atau to be juga yang diperhatikan ya. Not only you but also your mother is invited ya. But also your mother-nya yang dilihat ya, bukan you-nya. Your mother. Pakai is. Mengapa? Karena dia adalah she ya. She itu singular, diikuti dengan to be is karena dia singular. Ya, is invited. Berarti itu kalimat pasif karena ada to be dan verb 3. Lalu contoh di bawahnya not only my mother but also my sisters ya. Are di sini pakai are karena my sisters ya. Lebih dari satu sisternya itu ya. Pakai is. Sisters are here. Jadi itu ya, kapan sih dipakainya gitu dan apa yang mengikutinya itu harus singular atau plural ya, dilihat di slide ini ya. Both and, either or, neither nor, not only but also. Mungkin nanti dengan examples akan lebih paham lagi ya. Ya kita lanjut. Nah, jadi aturan yang pertama, jangan lupa paralelnya ya, keparalelannya ya. Di sini ada contoh kalimat A ya. The research project will take both time and money. Nah, maksudnya paralel itu ya, kalau di sebelahnya both itu noun atau kata benda, maka di sebelah and juga harus noun atau kata benda ya. Pada contoh yang A ini, noun-nya di sini ada time dan money ya. Jadi right next to both sama and itu harus sama ya. Persis di sebelahnya both dan persis di sebelahnya and itu harus sama ya. Jadi kalau dia noun ya sebelahnya and juga harus noun ya. Kalau yang B, yesterday it not only rained but also snowed ya. Not only, kalau di sini kasusnya ya,
sebelahnya not only itu ada verbnya itu rained, verb 2. Kemudian sebelahnya but also juga ada verb, yaitu snowed, verb 2 juga. Jadi sama tadi ya, kalau both juga gitu, kalau sebelahnya both itu verb, ya sebelahnya and juga harus verb ya. Kalau sebelahnya not only itu noun, maka sebelahnya but also juga harus noun. Lihat contoh yang ketiga. I'll take either chemistry or physics next quarter. Artinya dia cuma bisa ambil kimia atau fisika salah satu ya. Dia nggak mungkin ambil dua-duanya. Mungkin bentrok mungkin, atau mungkin terlalu banyak SKS yang dia sudah ambil ya. Jadi dia menggunakan either or ya. Either di sini sebelahnya langsung noun, chemistry itu noun. Or di dekatnya or langsung noun juga, yaitu physics ya. Kemudian contoh ke yang D, the book is neither interesting nor accurate. Artinya ya bukunya itu dua-duanya enggak ya. Ingat tadi neither nor itu dua-duanya enggak. Berarti bukunya enggak menarik dan enggak akurat ya. Jadi kalau dekatnya neither itu adjektif, maka dekatnya nor harus adjektif langsung-langsungan ya. Neither adjektif nor adjektif juga. Di sini adjektifnya adalah interesting dan accurate ya. Sama aja ya, kalau both dekatnya terus adjektif, maka sebelah n pun harus adjektif gitu ya. Kalau neither dekatnya itu noun, maka nanti di sebelahnya nor juga dekatannya harus noun. Pokoknya harus paralel, harus sama. Jadi dua hal yang perlu kita ingat ya. Pertama, singular pluralnya ya, diperhatikan. Oke, yang kedua, paralelnya harus diperhatikan. Jadi dua hal itu jangan lupa ya. Mari kita mencoba menganalisis kesalahan dari kalimat ini. Ya, keep calm ya. It's a known error ya. Errornya masih bisa kita tahu di mana ini ya. Kalau errornya kita tidak tahu, nah itu yang repot ya. Coba nomor 1. Ini analisis kesalahannya sudah jelas dia salah ini ya. Nomor 1 dulu. Either John will call Mary or Bob. Coba diresapi. Either John will call Mary or Bob. Ini salah. Mana sih salahnya? Kemudian nomor 2, not only Susan saw the mouse, but also the cat. Ini juga salah. Number 3, both my mother talked to the teacher and my father. Ini juga salah ya. Kalau diartiin dulu deh, kalimat nomor 1. Either John will call Mary or Bob. Sedikit doesn't make any sense grammatically ya, secara grammar dia nggak masuk ya. Either John will call Mary or Bob. Harusnya apa? Either John, ingat tadi ya, harus kalau di sini noun ya, setelah either itu ada John. John itu kata benda ya, noun. Noun ya. John itu noun, kata benda. Setelah either ada John. Oh, setelah either itu noun. Berarti setelahnya or itu harus noun juga. Ya. Either John or Bob will call Mary ya. Jadi nggak dua-dua salah satunya ya. Either John atau Bob ya. Salah satunya John atau Bob akan menelepon Mary. Jadi jawabannya either John or Bob will call Mary. Number 2, not only Susan saw itu bentuk kedua dari see ya. Not only Susan saw the mouse but also the cat. Nah, kalau kalimatnya kayak gini nomor 2 ini ya, artinya adalah bukan cuma Susan yang ngelihat tikus itu, tapi kucing itu juga ngelihat tikus itu ya. Padahal maksud kalimat ini adalah Susan itu ngelihat bukan cuma tikus, tapi juga
kucing. Jadi jawabannya dibalik ya. Susan melihat ya. Susan saw not only the mouse but also the cat. Number 3, both my mother talked to the teacher and my father. Nah, ini harusnya both my mother and my father baru talk to the teacher. Kalau maksudnya ibuku dan ayahku ya berbincang dengan guru ya, maka both my mother and my father dulu ya. This is the answer. Either John or Bob will call Mary. Susan saw not only the mouse but also the cat. Both my mother and my father talked to the teacher. Jadi kalau kalian meresapi dan memperhatikan ya kalimat yang di kiri dan yang di kanan itu beda ya, beda arti ya. Serupa tapi tak sama. Ya. Jadi kalau yang paling kontras sih nomor 2 ya. Not only Susan saw the mouse but also the cat. Artinya Susan tidak hanya melihat tikus, tapi dia juga maksudnya ya dia kan maunya Susan melihat tidak hanya tikus, akan tetapi juga kucing. Itu yang benar ya, yang di lembar yang coklat. Tapi kalau di lembar yang putih, not only Susan saw the mouse, but also the cat. Bukan cuma Susan yang ngelihat tikus itu, tapi kucing itu pun melihat si tikus itu ya. Oke, diresapin dulu ya. Nah, pernah dengar nggak orang bilang, me neither, I don't either, I do. Terus, neither do I, pasti pernah ya. Itu maksudnya apa? Ya, nih, lihat dulu ada percakapannya antara Lily, Rosa, Lily, ada Bob, ada Joe. Oke, Lily bilang, do you like bakso? Yes, I do. And I like ayam geprek. Siapa yang tidak suka ayam geprek ya? Enak ya. Lalu, I do too, kata Lily. But I don't like too spicy food. Ya, tapi nggak suka yang terlalu pedas. Kemudian Bob bilang, me neither. And I don't drink coffee. Lalu Joey bilang, I don't either. Coba di breakdown ini ya. Di sini Rosa bilang, yes I do. Berarti dia suka atau nggak suka makan bakso? Suka ya. Dia suka makan bakso, yes I do. Kemudian dia suka apa lagi? Ayam geprek ya. Kemudian Lily jawab, I do too. Maksudnya Lily di sini, I do too. Dia juga suka ayam geprek ya. Tapi I don't like too spicy food, kata Lily. Lalu dijawab Bob, me neither. Me neither di sini merefer ke spicy food ya, don't like spicy food. Jadi Lily bilang, aku nggak suka makanan yang terlalu pedas ya. Lalu Bob bilang, aku juga nggak suka makanan yang terlalu pedas ya. Jadi kalau dia negatif, jangan bilang I don't like spicy food too ya. Aku juga nggak suka itu. Kalau dia negatif, pakainya neither ya. Jangan pakai to ya. Kalau positif, aku juga, baru to. Kalau negatif, aku juga enggak. Jangan pakai to ya. Pakainya neither atau either ya. Nah, di sini me neither. Oh, me neither berarti merefer ke makanan yang terlalu pedas itu ya. Oh, si Bob juga nggak suka maksudnya dengan makanan pedas. Lalu dia melanjutkan, and I don't drink coffee. Dan aku juga tidak meminum kopi. Lalu dijawab oleh Joe, I don't either. Yes, aku juga enggak. Sama aja nih, me neither juga bisa sih dia bilang gitu ya. Tapi biar nggak sama kali, I don't either. Jadi aku juga enggak. Ya, aku juga nggak suka kopi. Aku juga nggak minum kopi maksudnya. Si Joe. Jadi apa kesimpulannya? Yep, points to remember. Yang pertama nih, kalau kalian agree atau setuju dengan statement yang positif. Statement positif itu adalah statement yang nggak ada not-nya di sini ya. Sini, I like bakso, saya suka bakso. Itu statement yang positif.
Kalau kamu agree, itu bisa menggunakan ekspresi me too ya, saya juga, I do too. Atau kalau mau dibalik, so do I ya. Jangan so I do ya, so do I. Kemudian kalau di contoh ini kan yes I do kata si Rosa ya. Kalau dia mau bilang so do I juga bisa, me too juga bisa, so do I sama aja ya. Lalu kalau kita nggak setuju gimana? Bilang aja I don't ya. I don't. Kalau statementnya positif, do you like bakso? I don't. Saya nggak suka ya. Bedain dengan I don't either. I don't either adalah di sini agree kepada negatif statement ya, menyetujui statement yang negatif. Kamu setuju dengan statement yang negatif itu ya? Atau kalau bahasa Indonesianya aku juga enggak gitu ya, aku juga enggak. Berarti kamu setuju kan dengan statement yang enggaknya itu ya. Contoh di sini, when you agree to a negative statement, I don't like bakso ya. Misalnya saya bilang, aku nggak suka makan bakso. Aku juga enggak. Nah, itu pakainya me neither, I don't either, atau neither do I. Jangan pakai I don't like bakso too. Ya, jangan. Pakainya me neither, I don't either, neither do I. Pokoknya kalau yang negatif gitu statementnya ya ingat-ingat pakainya yang ini ya. Karena artinya adalah aku juga enggak. Kalau kita disagree, ya kebalikannya saja ya. Misalnya ada yang bilang, I don't like bakso. Well, I do. Gitu. Oh, aku suka, I do. Jadi nggak banyak yang diingat ya. Cuman yang perlu kalian perhatikan di sini bentuknya ya. I do too, so do I. I don't either, neither do I. Jangan dibalik-balik. Itu sudah dari sononya ya. Kalau mau itu ada link situ saya taruh bagus ya kalau mau belajar di lebih lebih lagi. Tapi itu all English ya. Okay, now it's time for exercise ya. Coba kalau ini masih mudah nih, tinggal memilih antara either or atau neither nor. Ingat, either or salah satu, neither nor dua-duanya enggak. Number one, in this game, you blah 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 win, blah blah lose. It depends on you. Semuanya bergantung padamu. Lihat clue-nya ya, it depends on you. Jadi win menang, lose kalah. Kira-kira either or atau neither nor. In this game, you either win or lose. Ya, dalam permainan ini kamu akan menang atau kalah salah satu. Kalau salah satu kita berarti memakai yang cereng. Betul ya, either or ya. Nomor dua itu apa yuk? Titik-titik Sue, titik-titik Sarah will help you with your homework. Oke, akan membantumu dengan PR ya. Tapi lihat clue-nya di sini. They are both busy at the moment. Mereka berdua sedang sibuk saat ini. Maka kalau dia sibuk, kira-kira bisa bantu nggak ngerjain? Nggak ya. Jadi nggak ada yang bisa bantu karena dua-duanya sibuk. Maka nggak ada yang bisa berarti no ya, neither nor. Nggak ada yang bisa. Jadi jawabannya neither Sue nor Sarah. Number 3. This is my offer. You blah 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 take it. Blank 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 leave it. Nah, ini berarti inilah tawaranku ya. Kamu mau ambil atau enggak? Gitu ya. Berarti atau ya. Bisa nih. Harus salah satu ya. Take it or leave it. Maka yang sesuai adalah either or. You either take it or leave it. Number 4 itu udah ada jawabannya di situ ya. Kita lihat clue-nya ya. These are my favorite meals. Berarti dia suka dua-duanya kan?
Kita baca soalnya. When I go to the restaurant, I eat blah 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 fish, blah 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 roast chicken. Saat aku ke restoran, aku memakan ya bisa ikan, bisa juga ayam ya, karena saya suka dua-duanya. Kecuali dia bilang, saya nggak bisa makan itu dua-duanya, maka kita menggantinya dengan neither nor. Tapi karena di sini cluenya these are my favorite meals, berarti dia bisa makan ya. Number 5, his father believed blah 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 his son, blah 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 his friend. He thought that both were lying. Cluenya nih ya. He thought that both were lying. Si bapak nih berpikir bahwa ya kedua-duanya tuh si anak dan temannya itu berbohong. Jadi dia bisa percaya siapa? None ya. Tak ada yang bisa dia percaya. Tidak ada dua-duanya. Jadi kita lebih cocoknya menggunakan neither nor karena nggak ada ya. Bukan salah satu, tapi nggak ada yang bisa dipercaya ya. Kasihan nih bapak nih. Jadi jawabannya, his father believed neither his son nor his friend. Ya, jadi nggak ada yang dia percaya. Number 6, I need blah 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 your help, blah 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 your compassion. I can perfectly handle my problems all alone ya. Lihat clue biasa ya. Di sini I can perfectly handle my problems all alone. Saya bisa, dia memang bilang, gue tuh bisa loh nyelesain masalah gue sendiri dengan sempurna. Nah, berarti kira-kira dia butuh bantuan nggak gitu ya? Dia butuh bantuan, dia butuh belas kasih tak? Enggak lah, orang dia bisa sendiri dia bilang ya. Jadi tidak bisa nggak perlu dua-duanya. Exclude all ya. Maka jawaban yang sesuai neither nor. I need neither your help nor your compassion. Artinya saya tuh nggak butuh ya bantuanmu maupun belas kasihmu. Okay? Number 7, titik-titik Charlie, titik-titik Bill will write the report. Just ask one of them. Sini cluenya just ask one of them. Tanya aja sama salah satu dari mereka ya. Jadi kemungkinan besar salah satunya menulis report atau laporan. Kalau salah satunya inklusif, maka either or ya. Neither nor ya. Just ask one of them. Kok neither nor? Kalau menurut saya jawabannya either or ya. Either Charlie or Bill will write the report. Just ask, karena di sini just ask one of them. Oke, nomor 8. Either you return the money you had stolen or I will call the police. Ya, ini salah satunya saja yang bisa. Kalau dia nggak balikin uang, kalau ini ya, ini kalau di Indonesia ini. Kalau lu nggak balikin duit itu, aku telepon polisi. Tapi kalau dia balikin, ditelepon nggak polisi? Nggak. Jadi salah satunya saja, nggak bisa kedua-duanya, nggak bisa neither nor ya. Karena kondisinya adalah salah satunya yang akan terjadi ya. Kalau dia balikin duit, ya saya nggak nelpon. Tapi kalau dia nggak balikin, ya saya telepon ya. Jadi pilihannya, either you return the money you had stolen or I will call the police. Ya. Di bahasa Indonesia, balikin nggak tuh duit? Atau aku telepon polisi nih. Nah, itu either or. Number 9, my mom can titik-titik read titik-titik write. She is illiterate. Illiterate apa? Illiterate itu tak bisa baca tulis ya. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, tapi kok my mom ya, kasihan nih ibunya nggak bisa baca, nggak bisa nulis nih ya. She is illiterate ya. Berarti dua-duanya dia tidak bisa ya, tidak bisa membaca maupun menulis. Kalau dua-duanya nggak bisa berarti neither nor ya.
My mom can neither read nor write. Number 10, you can use blah 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 this computer, blah 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 the other one. Someone must fix them first. Lihat clue-nya, someone must fix them first. Ya, seseorang harus memperbaiki itu dulu ya. Kalau harus diperbaiki berarti nggak ada yang bisa dipakai dong ya. You can use, nggak ada yang bisa, berarti neither nor. You can use neither this computer nor the other one because karena dua-duanya masih harus diperbaiki terlebih dahulu. Yeay, skornya 100. Ya, ini latihan aja ya, banyak di online ya, tinggal ketik latihan sendiri yang banyak ya. Oke, semoga latihan ini bisa dipahami ya. Kemudian apa nih? Satu lagi. So that versus such that. Apa nih bedanya? So that sama such that ya. Kalau such that dulu deh, such. Karena cuma satu nih, such itu ya dia tuh harus diikuti oleh adjektif plus noun. Nggak bisa adjektif aja, dia harus ada noun-nya ya. Harus ada noun-nya. Kalau adjektif aja nggak ada noun-nya, nggak bisa, harus pakai so kalau yang itu bedanya ya. Kalau adjektif tanpa noun pakai so, kalau adjektif plus noun pakai such. Maksudnya, nanti kita lihat ya. Kemudian so that dulu ya. So tadi udah kita singgung, dia kalau ketemu adjektif atau adverb itu pakainya so baru that. Nggak usah pakai such karena nggak ada nounnya. Lalu kalau ada many, di situ ada many, little, few, much, diikuti noun itu pakai so ya. Nah, so that itu bisa dipakai noun, tapi terlebih dahulu harus di nounnya itu di depannya ada kata-kata many, little, few, atau much. Nggak bisa such, nggak ada such, few, nggak ada ya. So few ya. Coba lihat contohnya ya. So that dulu. The weather was so nice that we went to the zoo. Ini sebab akibat ya. Karena udaranya bagus sekali, maka kami pergi ke kebun binatang. The weather adalah subjek. Was so nice adalah adjektif. Habis nice langsung ada that. Nggak ada noun ya, berarti harus pakai so. Karena habis adjektifnya itu langsung that. Nggak ada noun di tengah-tengahnya. The weather was so nice that. Ya, karena habis nice, nggak ada noun ya. Kemudian kalau yang sebelahnya, it was such nice weather that we went to the zoo. Lihat, setelah nice itu ada weather. Weather itu adalah kata benda atau noun. Berarti pakainya such ya. It was such nice weather. Harus ada weathernya, harus ada nounnya, baru bisa pakai such ya. That we went to the zoo. Oke, lihat paralelitasnya di sini ya. The weather was itu to be past ya, to be masa lampau. Kemudian that we went to the zoo. Went itu juga past bentuk kedua dari go. Jadi sama-sama di masa lampau ya. It was sama, ini it was such a nice weather that we went to the zoo. Oke, contoh untuk yang adverb ya. Jadi so itu dia juga bisa diikuti oleh adverb. Adverb tuh yang ada ly-nya itu loh ya. Misalnya di sini he walked so quickly, dia berjalan dengan sangat cepat ya, secara cepat ya.
Dia tuh jalan cepet banget, sampai-sampai aku nggak bisa ngejar ya. Nih, he walked so quickly that. Ya, jadi habis adverb itu langsung that di situ, quickly that. Ya, jadi depannya harus so, jangan such. Lagian apa namanya? Adverb itu nggak bisa depannya such ya, harus so ya. So quickly that I couldn't keep up. Contoh yang kedua tadi kalau such itu harus ada noun ya setelah adjektifnya. It was such a good coffee that I had another cup. Ini kopinya enak banget loh. Aku tuh beli satu cangkir lagi gitu. Oke, coba latihan ya. Kombinasikan kalimat di bawah ini dengan so titik-titik that atau such titik-titik that. Number 1, the car was expensive. We could not afford to buy it. Itu mobil ya, mahal. Kita nggak bisa beli. Kemudian nomor 2, it was an expensive car. Sama, mobil itu mahal. Kita nggak bisa beli. Number 3, I don't feel like going to class. We are having beautiful weather. Nah, coba nomor 1 dulu. Gimana sih? Apakah so that atau such that? The car was expensive. We could not afford to buy it. Dicoba aja. Misalnya gini ya. The car was so expensive that we could not afford to buy it. Betul atau enggak? The car was so expensive adalah adjektif ya. So expensive that. Lihat di bawah so that itu di kotak itu ya. So plus adjektif ya. Adjektifnya adalah expensive plus that. The car was expensive that we could not afford to buy it. So, cering. Betul ya. Nomor 2, it was an expensive car. Nah, jadi setelah expensive, di sini ada car, ada kata-kata car. Car itu noun, mobil. It was an expensive car. Jadi, setelah adjektif ada noun, setelah expensive ada car, maka pakainya such ya, karena ada noun itu. Jadinya, it was such an expensive car that we could not afford to buy. Number 3, I don't feel like going to class. We're having beautiful weather. Nah, ini ada weather-nya ya. Berarti it was such beautiful weather. It was such beautiful weather ya. Kenapa pakai such? Karena beautiful itu adjektif dan weather itu noun tuh di atas ya. Such diikuti adjektif diikuti noun baru that. Jadinya it was such a beautiful weather that I don't feel like going to class. Artinya, cuacanya bagus banget ya, rasanya nggak pingin kuliah gitu, karena cuacanya bagus di luar ya. Mendingan di luar mungkin berjemur, mungkin nyuci-nyuci kali ya. Itu ya, jadi nih jawabannya yang dibalik ya. Kayak itu loh, teka-teki di majalah-majalah ya. Oke, apalagi rasanya untuk pertemuan 5 cukup ya. Mungkin untuk therefore, because of, because, due to, consequently, hence, itu nanti saja ya kalau ada waktu lebih di akhir semester ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan ya. Ini ada link untuk latihan, kemudian ada link yang menarik sebenarnya di situ ya, link untuk menjawab so that atau such that ya. Coba latihan sendiri ya. Kemudian ada link yang kedua itu untuk either, neither, both. Ini adalah yang menjadi tugas ya. Kemudian yang tadi yang
saya screenshot itu adalah link yang ketiga ini ya. Kemudian ini buku yang saya gunakan ya, jadi banyak contoh-contohnya itu diambil langsung ya dari dalam buku oleh Betty ya, Betty Scrum for Azar. Ini adalah buku tentang grammar ya. It's a very good book ya. So I think that's all ya. Okay. Sudah ya. Thank you very much. Hopefully you can understand now about conjunctions. And I'll see you on our next online course. Bye bye.